How's it going, everybody? It's your boy Glass Cookie, and welcome to Glass of Mystery. Oke teman-teman, di Glass of Mystery kali ini aku akan membahas beberapa kejadian menyedihkan ataupun kasus-kasus pembunuhan yang berhubungan dengan pakaian. Ya, pakaian. Kalian pernah membayangkan gak sih pakaian yang sekarang kalian pakai itu menjadi pakaian terakhir kalian sebelum kalian meninggal? Nah, jadi teman-teman, di beberapa kasus yang akan kubahas ini, jadi pakaian ini sangat berperan penting untuk pertama, mengidentifikasi korban, yang kedua, untuk mengetahui keberadaan korban, dan yang ketiga, untuk memecahkan kasus korban. Jadi teman-teman, tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke listnya. Oke, list yang pertama adalah Rizal Sagam. Pada tanggal 12 Januari 2017, pukul 7 malam, ditemukan mayat seorang pembantu rumah tangga tanpa kepala di pinggir jalan di Balacan, Santa Maria, Filipina. Dan mayat tersebut adalah seorang berumur 17 tahun yang bernama Rizal Sagam. 2 hari setelah penemuan tersebut, kepala dari Rizal Sagam ditemukan di rawa-rawa sedang mengambang. Jadi kepalanya tersebut ditemukan oleh seorang pria yang bertugas untuk mengecek perbaikan yang ada dekat-dekat rawa tersebut. Ketika dia sedang memperhatikan aliran sungai, dia melihat ada kayak kepala lewat. Dia pikir awalnya itu manekin, teman-teman. Nah, ternyata pas dia pegang dan dia lihat, ternyata itu kepala manusia. Dan ya, itu adalah kepala Rizal Sagam. Setelah 1 bulan lamanya penyelidikan dilakukan, akhirnya polisi menemukan titik terang dan menangkap pelakunya. Dan tebak saja, pelakunya adalah majikannya sendiri beserta 2 orang yang bantu. Dan 1 adalah pembantu gitu juga, kayak temennya si Rizal ini, kayak satu rumah dengan Rizal. Dan juga 1 itu makeup artist. Jadi pelaku yang pertama itu bernama Aleliap, yang kedua bernama Chris Mai Chali, yang ketiga kita panggil dia Lindon. Nah, pada tanggal 12 Januari, 5 jam sebelum penemuan mayatnya si Rizal Sagam tersebut ditemukan, ternyata si Lindon dan si Chali ini membawa si Rizal menuju ke security guard, kayak tempat kantor security di perumahan ataupun di kediaman si Yap. Dia bilang ke security bahwa si Rizal Sagam ini sudah dipecat oleh Yap, itu majikannya, karena si Yap ini udah melakukan tindakan kriminal, yaitu mencuri harta benda dari si Rizal, dan jumlahnya sangatlah banyak. Si Charlie dan Linden ini bilang ke security-nya dia nggak akan bekerja di sini lagi gitu. Nah, Yap juga nyusul dan dia bilang dia sangat marah dan dia pengen kalau dia itu di-banned lah, kayak dia itu nggak boleh datang ke sini lagi, ke lingkungan rumah ini lagi gitu. Security di situ kayak ngelihat keadaannya si Rizal ini kayak kok ada yang aneh gitu kan. Jadi si security guard-nya ini motoin si Rizal ini kan, difotoin. Terus dari foto teman-teman kalian bisa lihat bahwa di muka dari si Rizal itu udah kayak babak belur, kayak udah dipukulin, kayak udah disiksa sebelumnya, dan rambutnya juga itu kayak udah dipotong-potong, dan alisnya aja udah kayak dibotakin gitu teman-teman. Bener-bener kayak udah mengalami aniaya berat gitu. Jadi dari foto-foto yang kalian akan lihat gitu loh. Nah, lalu setelah udah marah-marah tuh di security, si Yap bilang kalau dia akan bawa si Rizal ini ke tempat ketenagakerjaan, kayak kantor tenaga kerjaan, untuk mengembalikan si Rizal ini, katanya teman-teman. Lalu Rizal dibawa pergi menggunakan mobil BMW yang dipunyai oleh Yap, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian lihat fotonya, kalian lihat baju yang dipakai oleh si Rizal dengan penemuan mayat itu sama, teman-teman. Jadi itu menjadi awal mula titik terang. Jadi setelah penyelidikan selesai, baru ditemukanlah diakibatkan oleh tembakan tepat di dagunya si Rizal, dan itu menembus ke kepalanya. Jadi tembakan itu ditembakkan dari dagunya dan langsung menembus kepalanya, dan dia meninggal.
lalu kepalanya dipotong oleh mereka bertiga, lalu mayatnya dibuang, terus kepalanya juga dipisahkan, dan itu jaraknya agak jauh loh teman-teman. Nah, dari kasus tersebut teman-teman, kita melihat bahwa titik terang dari polisi tersebut melihat bahwa sebenarnya identitas dari si Richelle itu juga ditemukan, dan juga misteri terpecahkan itu karena baju yang dia pakai gitu loh, terakhir dia pakai. Dan itu bener-bener kayak itu give me creep, give me a chill, karena kita nggak kayak kita sebenarnya nggak boleh memperlakukan manusia seperti, meskipun mereka mereka mencuri, kita nggak berhak untuk membunuh mereka, karena ya kita harus memberikan mereka ke pihak yang berwajib teman-teman. BTW ini cukup menyedihkan sih. Kita langsung ke next list. Yang kedua adalah kasus Rachel Siani. Rachel Siani adalah stripper ataupun penari seksi dari sebuah klub yang bernama Divas Gentleman International. Jadi si Rachel ini berumur 21 tahun teman-teman, dan dia melakukan stripper itu ataupun menjadi penari seksi itu karena untuk mendukung biaya kuliahnya dan untuk menghidupi dia, dan yang menyupport kehidupan perkuliahannya lah, seperti itu. Pada tanggal 31 Maret 2000, Rachel menemani pria berumur 30 tahun yang bernama John Denova, salah satu pelanggan dari si Rachel ini teman-teman. Jadi si Rachel menemani pelanggannya ini ke sebuah motel dan menemaninya di ruangan ataupun di kamar 223. Nah, katanya ya teman-teman, si Denova ini ngasih tip yang sangat besar untuk si Rachel. Jadi sering banget ngasih tip-tip yang besar untuk si Rachel. Nah, karena itu Rachel juga mengira bahwa John Denova ini nggak berbahaya. Jadi dia menawarkan kepada John Denova untuk mengantarkan si John Denova ini kembali ke hotelnya yang ada di lantai 2 deket klubnya si Rachel ini teman-teman. Nah, sesampainya di sana sekitar pukul 2 pagi, si John Denova ini meminta kepada si Rachel untuk berhubungan badan. Namun si Rachel ini menolak teman-teman. Dia nggak mau melakukan ataupun bersetubuh dengan si John Denova. Karena John Denova itu emosi teman-teman. Dia langsung menyekik si Rachel sampai si Rachel tersebut tidak sadarkan diri. Lalu si John Denova ini melemparkan tubuh si Rachel ini keluar dari jendela ke balkon gitu teman, ke balkon hotel gitu. Jadi tuh hotelnya itu tingkat 2 teman-teman. Jadi dia lempar dari tingkat 2 itu ke bawah. Lalu dengan buru-buru, kalian tahu kan mobil pickup, nah dia taruh ke belakang baknya itu, di baknya mobilnya itu tubuhnya Rachel, lalu mengendarai menuju ke New Jersey. Nah, jadi menuju ke New Jersey dari tempatnya itu kayak lewat jalan tol gitu teman-teman. Kita tahu kan bahwa gerbang tol itu memiliki CCTV gitu kan teman-teman. Nah, kebetulan banget CCTV itu menangkap kayak isi baknya si John Denova ini, ada tubuhnya si Rachel di sana sedang kayak tiduran gitu teman-teman. John Denova membawa tubuh Rachel ke jembatan terdekat, lalu membuang tubuh Rachel dari jembatan ke bawah jembatan itu, kayak jaraknya itu antara 150 kaki, butuh tinggi banget. Terus meninggalkan tubuh Rachel tersebut. Nah, dari pemeriksaan medis ternyata teman-teman, ketika si Rachel itu dibuang ataupun dilempar, ternyata dia itu masih sempat hidup, kayak sekarat gitu, masih hidup sebenarnya, masih sebenarnya bisa ditolong. Cuman karena di situ kan sepi, jadi kayak udah sekarat juga kan. Dan akhirnya si Rachel pun mati teman-teman. Jadi sebenarnya waktu dicekik itu cuma pingsan doang, dan dilempar itu masih hidup, sampai dibuang ke jurang itu masih hidup sebenarnya si Rachel. Cuma ya namanya si John Denova ini mungkin nggak tahu kan, jadi dia pikir udahlah dibuang aja gitu kan. Dia pikir udah mati si Rachel ini. Nah, lalu mayat Rachel ini ditemukan beberapa hari kemudian teman-teman, dan itu ditemukan oleh pengendara ATV teman-teman. Dan ya sangat malang nasibnya si Rachel teman-teman. Lalu teman-teman, Rachel itu punya teman, dia sempat memfoto Rachel, dan tebak, itu adalah foto senyuman termanis terakhir dari Rachel menggunakan sweater ataupun baju yang dia pakai sama dengan baju yang ketika ditangkap CCTV, dan juga tubuhnya ditemukan tuh dengan baju yang sama. Nah, akhirnya pada tahun 2002 John Denova akhirnya ditangkap oleh polisi setempat dan dihukum penjara selama 30 tahun atas pembunuhannya terhadap Rachel teman-teman. Ya, menurutku resiko pekerjaan ya teman, maksudnya apalagi ini dunia gelap, apapun bisa terjadi teman-teman. So ya semoga saja tidak akan ada kejadian seperti ini terulang kembali.
Langsung kita ke next list. Yang ketiga adalah kasus Ng Yuk Tim. Pada tanggal 21 Oktober 2013, gadis berumur 15 bernama Ng Yuk Tim meninggalkan rumahnya pukul 11 siang. Dia pergi menuju Kelana Jaya di Selangor, Malaysia. Katanya teman-teman, dia menuju ke sana itu karena dia ingin mengikuti event cosplay. Nah, jadi karena untuk ikut event cosplay itu kan kita butuh kostum gitu ya. Jadi dia katanya berencana untuk bikin kostum itu bareng temennya, teman-teman. Lalu dia dinyatakan hilang sejak saat itu, teman-teman. Ibunya yang berumur 35 tahun bernama Sim Li Ling dengan susah payah dan sangat desperate untuk mencari anaknya, teman-teman. Jadi kayak udah sedih banget nih. Dia udah cari anaknya kemana-mana, udah telepon sana sini nggak ketemu. Dia udah cari kemana-mana, dia ngubungin kerabatnya juga nggak ketemu. Dan dia sampai bahkan posting ke Facebook kalau anaknya itu hilang, kalau Ng Yuk Tim ini sudah hilang, teman-teman. Nah, tapi sayang sekali, pada tanggal 22 Oktober, sekitar jam 10 malam, putrinya Ng Yuk Tim itu ditemukan di dalam koper berwarna hijau dalam keadaan sudah tidak bernyawa alias sudah tewas, teman-teman. Tubuh Ng Yuk Tim ini ditemukan di sekitaran jalan kebun di Shah Alam. Nah, berdasarkan keterangan polisi setempat, ada seorang pria berumur 23 tahun bernama Pun Wahong yang dikenal oleh Ng Yuk Tim ini secara online, teman-teman. Nah, pria tersebut mengakui bahwa dia telah membunuh Ng Yuk Tim, teman-teman. Dia melakukan pembunuhan tersebut di rumahnya sendiri, di kampung Zepata, di Kelana Jaya, Malaysia. Sekitar jam 3 dan 4 sore, pada tanggal 21 Oktober, dia mengaku bahwa dia mencoba untuk memperkosa Ng Yuk Tim, teman-teman. Cuman karena Ng Yuk Tim ini berusaha untuk melawan, dia menggigit tangannya si pelaku Pun Wahong ini, digigit sama dicakar-cakar. Mungkin karena si Pun Wahong ini kesel kan, dia ambil barbel lalu memukulkan barbel itu ke kepala si Ng Yuk Tim. Dan Ng Yuk Tim pun tewas seketika karena kejadian tersebut. Nah, karena si Pun Wahong ini kan takut kan, dia mencoba untuk menutupi atau menyembunyikan pembunuhannya itu. Jadi dia mengambil tubuhnya si Ng Yuk Tim lalu dia masukin ke koper, teman-teman. Lalu dia habis masukin koper lalu dia buang gitu. Lalu setelah itu Pun Wahong ini lalu mengupload ataupun membuat status di Facebook. Dia mengatakan bahwa, "Hey kalian tolong bantu cari Ng Yuk Tim. Mamanya mencari dia. Dia datang ke rumahku karena kami lagi membuat kostum cosplay." Jadi kayak bikin helm cosplay gitu katanya, teman-teman. Lalu dia bilang, "Ketika aku pergi, aku mengantarkan Ng Yuk Tim itu ke stasiun LRT." Jadi LRT itu kayak MRT lah, kayak kereta gitu di Malaysia. Nah, lalu dia bilang jika ada yang melihat dia, tolong infokan keberadaannya kepada orang tuanya karena ibunya sedang mencarinya. Terus dia bilang bahwa pakaian yang terakhir dia pakai itu pakaian yang ada di foto, katanya. Dia sambil ngupload foto itu kan dia udah lingkarin kan, teman-teman. Nah, katanya dia pakai pakaian itu. Bayangkan, teman-teman, kejadian yang sangat menyedihkan yang dialami oleh Ng Yuk Tim, gadis yang berusia 15 tahun. Ya karena kepolosannya mungkin ya, kenal sama orang di online, mungkin di Facebook, lalu dia sesama hobi gitu kan, jadi kayak mau ngerjain kostum sama-sama, malah dibunuh, malah mau diperkosa, teman-teman. Kasian banget. Itulah, kita harus hati-hati terhadap sosmed. Siapapun kita kenal dari sosmed, kita benar-benar harus hati-hati. Kita nggak boleh tetap percaya karena kita belum ketemu juga kan. Kita harus hati-hati dan kita harus tahu latar belakang orang tersebut, teman-teman. So, aku harap nggak ada kejadian seperti ini lagi, teman-teman. Sangat menyedihkan ya. Bayangkan orang tuanya Ng Yuk Tim itu udah sampai olahan nyari, ternyata anaknya sudah nggak ada. Well, kalian juga hati-hati luar sana. Langsung saja kita ke list yang terakhir, oke? Oke, yang terakhir adalah kasus The Soham Murders. Jadi pada tanggal 4 Agustus 2002, Holly Wells dan Jessica Chapman yang berusia 10 tahun sedang menikmati barbecue di kediaman Jessica di Soham, Cambridgeshire dengan mengenakan pakaian Manchester United. Ya, pakaian Manchester United, klub bola kesukaan mereka berdua. Lalu sore itu mereka meninggalkan rumah, katanya mereka mau beli jajanan gitu, mau beli permen lah katanya. Nah, ternyata setelah itu mereka pun tidak pernah kembali. Di waktu Jessica dan Holly hilang, Ian Huntley sedang bekerja sebagai caretaker di sekolah
SD Soham, dan dia bertunangan dan tinggal bersama Maxine Carr, asisten pengajar di sekolah Jessica dan Holly. Maxine Carr lagi liburan jauh pada bulan Juli ketika si Jessica dan Holly hilang. Sebenarnya yang terjadi adalah ketika Jessica dan Holly pulang setelah memberi permen, Ian Huntley itu mengundang mereka ke rumahnya. Terus Ian Huntley itu bilang kalau misalnya si Maxine Carr itu ada di rumahnya, padahal Maxine Carr pada saat itu lagi berlibur. Nah, karena Jessica dan Holly ini mengenal Maxine Carr sebagai asisten pengajar di sekolahnya, jadi Holly dan si Jessica ini pun ya ikut aja masuk ke rumahnya si Ian Huntley. Ternyata sesampainya di rumah, Ian Huntley itu membunuh si Holly. Sebelum dia membunuh Jessica, ketika Jessica berusaha untuk menelpon ibunya untuk meminta pertolongan. Setelah melakukan pembunuhan terhadap Jessica dan Holly, Ian langsung menelpon Maxine Carr lalu mengakui semua perbuatannya. Lalu dia juga bilang ke Maxine Carr bahwa dia akan menyerahkan dirinya ke kantor polisi. Namun, Maxine Carr di sini bukannya menyuruhnya untuk melaporkan dirinya ke polisi, melainkan menyuruh Ian untuk tetap diam karena si Maxine Carr ini takut kehilangan pekerjaannya sebagai asisten pengajar, teman-teman. Sebegitu egoisnya Maxine Carr ini ya, kita lihat ya, sebegitu tidak memiliki empati ya, teman-teman. Jadi dia suruh si Ian itu tetap diam dan melanjutkan hidup mereka. Nah, para penyelidik memperkirakan waktu kematian Jessica dan Holly itu adalah pukul 6.47 sore, teman-teman. Ya, jam 7 kurang. Karena berdasarkan dari telepon genggam yang dimiliki oleh Jessica itu dimatikan, teman-teman. Tubuh Jessica dan Holly tidak ditemukan selama hampir 2 minggu, teman-teman. Namun, pada tanggal 17 Agustus 2002, saat-saat yang paling menyiksa orang tua kedua gadis belia ini akhirnya tiba. Para pejalan kaki menemukan sisa tubuh dari Jessica dan Holly di dirt track dekat hutan dan diperkirakan 40 mil jauhnya dari Soham, teman-teman. Kedua gadis malang itu sudah dibakar dan sisa-sisa mereka dibuang gitu, dan si jasadnya Holly dan Jessica itu dibuang dekat-dekatan gitu, teman-teman. Sejam sebelum penemuan jasad mereka berdua, ternyata Ian Huntley dan Maxine Carr ditangkap, teman-teman. Karena polisi menemukan barang bukti yang sangat kuat yang ditemukan oleh polisi di sekolah tempat Ian Huntley bekerja. Dan barang bukti itu adalah jersey Manchester United yang dikenakan oleh Holly dan Jessica, teman-teman. Nah, di sini Maxine Carr ditangkap polisi dan dihukum karena menutup-nutupi kejahatan dari Ian Huntley dan dia penjara 3,5 tahun. Sedangkan Ian Huntley dihukum seumur hidup atas kejahatannya, teman-teman. Ini kisah yang cukup menyedihkan karena kita bayangkan anak kecil yang masih mungil, masih kecil dibunuh sama orang yang sangat keji. Bagaimana perasaan orang tua mereka, dan sayang banget mereka itu dibakar, teman-teman. Dan di sini untungnya ada jersey yang masih tersisa yang menjadi saksi bisu atas kejahatan yang dilakukan oleh Ian Huntley terhadap mereka, dan menjadi sekaligus pemecah misteri dari kejahatan yang terjadi terhadap mereka, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi itu dia kasus pembunuhan yang terpecahkan dikarenakan pakaian yang terakhir kali dipakai oleh korban ataupun foto-foto yang menunjukkan bahwa pakaian yang mereka pakai menjadi pakaian terakhir mereka sebelum mereka terbunuh. Jadi dari kasus yang tadi, kasus mana yang membuat kalian hancur hati, atau marah, atau sedih, atau sangat menyayangkan? Langsung kalian komen, dan jangan lupa kalian kasih thumbs up kalau kalian suka video ini, kasih thumbs down kalau kalian tidak suka video ini, dan share video ini agar kalian dan teman-teman kalian lebih aware terhadap sesama kalian. Kemanapun kalian pergi, kalian harus waspada karena kita nggak tahu kapan kita akan diintai seseorang, dan kita nggak tahu siapa yang akan menjadi pembunuh kita kelak. Jadi kalau kalian ingin mendukung channel ini, jangan lupa untuk kasih tombol subscribe-nya sekarang juga. Dapat update yang terbaru dari channel ini, langsung aja klik tombol lonceng yang ada di sebelah tombol subscribe. Oke, teman-teman, so that's all for today, folks. Glass Cookie